Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sekian banyak kenikmatan. Nikmat yang paling utama adalah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa yang berbahagia, mari bersama-sama kita melanjutkan pada pembahasan yang kemarin tentang masalah Kitabu Ahkamit Thaharah, hukum-hukum bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Walamakana al-ma'u alatan littohara istatroda al-musanifu li anwa'il mi'ah faqala. Ketika kita telah mengetahui kalau air adalah sebagai alat untuk bersuci, baik suci dari hadas kecil atau suci dari hadas besar, maka pengarang kitab membuka pembahasannya tentang beberapa bentuk air yang bisa digunakan untuk bersuci dengan makolanya, dengan ucapannya almiyah allati yajusu ayasihu atadiru biha sab'amiyahin. Air yang diperbolehkan untuk bersuci itu jumlahnya ada 7. Pitu sing ulih nggo bersuci, baik dari hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan untuk wudu, kalau hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Ma'us sama, pertama air yang dipergunakan untuk bersuci ini adalah ma'us sama, air langit. Anazilu minas sama wa al-mator, yaitu air yang turun dari langit, itu dinamakan dengan air hujan. Jadi ketika hujan, kita ini boleh untuk berwudu dengan air hujan tersebut, atau ketika punya hadas besar kita boleh untuk mandi besar menggunakan air hujan tersebut, udan-udanan boleh. Wa ma'ul bahri al-milhu, dan juga yang kedua air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah ma'ul bahri, air laut. Al-ma'u al-miyah al-milhu, air laut tapi air laut yang warnanya asin. Jadi walaupun banyu wis asin, itu boleh untuk dipergunakan bersuci, baik untuk berwudu atau untuk mandi. Jadi ketika kita berada di laut mau sholat, maka cukup bersuci dengan air laut, walaupun air tersebut itu tidak bening, keruh karena bercampur dengan pasir. Wa ma'un nahri al-hulwu, atau air sungai, artinya air yang tawar, tidak asin anyep. Ini juga boleh digunakan untuk bersuci. Anda jalan-jalan ke wisata Payau, airnya asin apa anyep? Anyep. Nah, ini boleh. Atau ke sawah ketika mau mandi, mau bersuci, wudu, maka boleh kita menggunakan air sawah. Wa ma'ul bi'ri, dan juga air sumur boleh. Wa ma'ul aini, dan juga air sumberan. Air sumberan itu adalah air yang keluar dari dasar tanah, dasar bumi. Ini air sumberan. Wa ma'ul salji, dan juga air salju. Wa ma'ul bardi, dan air dingin atau air embun. Itulah bentuk-bentuk dari air yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Pertama air hujan, yang kedua air laut,
yang ketiga air danau, yang keempat air sumur, yang kelima air salju, yang keenam air dingin, yang ketujuh air sumberan atau mata air. Ini air-air yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Air embun. Wa yasma'u hadihi qauluka ma nazzala minas sama'i aw naba minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslih hilqah. Lah ketujuh air tersebut ini terkumpul dalam sebuah keterangan. Yang penting setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dalam bentuk apapun ini boleh. Dadi banyu sing sumbere saka langit kabeh bentuke ulih digunakan untuk bersuci, baik hadas kecil atau hadas besar, atau setiap air yang keluar dari dasar bumi boleh untuk digunakan bersuci, baik dengan hadas kecil atau bersuci dari hadas besar. Air embun. Sumal miyahu tangkosimu al arbaati aksamin. Lalu ketika kita sudah mengetahui jumlah atau bentuk air yang bisa digunakan untuk bersuci, mulai dari setiap air yang turun dari langit, setiap air yang keluar dari bumi, maka air dibagi menjadi 4 bagian. Ini pengklasifikasian atau pemetakan atau pembagian air dari setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Sumal miyahu tangqasimu al arbaati aksamin ahaduha tohirun fi nafsihi mutohirun li ghairihi ghairu makruhin istimalu wa ma'ul mutlak. Bagian yang pertama adalah air yang suci juga bisa mensucikan kepada yang lain. Ini namanya apa? Air mutlak. Air yang suci berarti memang zatnya dia disuci dan juga mensucikan, bisa untuk berwudu atau untuk mandi. Ini namanya air mutlak, air suci dan juga mensucikan. Yang tidak makruh untuk dipergunakan, karena ada pembagian yang kedua, suci bisa mensucikan tapi makruh dipergunakan. Maka pada bagian pertama ini adalah bentuk air yang suci, bisa untuk untuk mandi, untuk masak, untuk cuci tangan dan juga mensucikan. Di samping itu juga bisa untuk media kita beribadah atau toharoh. Ini golongan air yang paling tinggi namanya ma'ul mutlak, air mutlak. Ngangkoidin lazimin, dari sebuah ketentuan yang pasti. Fala yaduru al-qaidu al-mungfak, maka tidak berbahaya air yang di situ tidak ada qaid secara pasti. Kama ilbiri fi kaunihi mutlakon, seperti adanya air sumur ini tidak dikatakan sebagai mutlak. Nah, ini ada yang agak kesulitan. Ma'ul mutlak, banyu air yang mutlak, maksudnya air yang tidak ada qaid lazim. Bagaimana? Sebuah air apabila dipisah dari bentuk aslinya, maka dia itu bisa berubah-ubah. Contoh air, ini contoh air yang mutlak, air yang bisa berubah-ubah. Kita mengambil air dari sumur. Air dari sumur kita ambil, dimasukkan ke aqua, dinamakan air aqua. Air sumur diambil, dimasukkan ke jeligen, dinamakan air jeligen. Ini namanya air yang tidak terpaku dalam satu nama, namanya air mutlak. Tapi kalau air yang terpaku dalam satu nama tidak dikatakan air mutlak. Contoh air teh. Air teh itu diambil, dimasukkan dalam aqua, dinamakan air teh. Air teh diambil, dimasukkan dalam jeligen, dinamakan air teh. Itu namanya bukan air yang mutlak. Karena apa? Karena terpaku dalam satu nama. Ini bedanya mutlak atau tidak mutlak.
Air mutlak adalah air yang tidak terpaku dalam satu nama, bisa berpindah-pindah sesuai dengan tempatnya. Kalau air yang sudah tidak terpaku dalam satu nama dinamakan air mutlak. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.